Minggu kedua Agustus kita masih di tema yang sama, link heart gitu ya. Link heart, hati yang terhubung. Hari ini gue kasih judul sharing firman Tuhannya yaitu esensi penyembahan. Esensi penyembahan. Kita mungkin pernah dengar, jangan melakukan sesuatu karena ngikutin aksesoris. Tapi kita harus pikirin yang esensi. Sering dengar kayak gitu kan. Tapi bukan berarti yang esensi, bukan berarti yang aksesoris nggak penting dong, ya kan? Bayangin kalau semua cewek-cewek cuma mentingin yang esensi aja, esensi, nggak bakalan pernah beli perhiasan, nggak bakalan si Livi waktu ulang tahun udah booking minta dibeliin anting emas, nggak bakalan, karena dia tahu aksesoris pun perlu, ya kan? Tapi bukan berarti karena aksesoris kita mengorbankan esensi, gitu. Kita bisa karena esensi kita korbankan aksesoris, bisa dong, ya kan? Kalau misalnya leher lagi ada penyakit kulit gitu ya, ya jangan pakai kalung, ntar tambah parah gitu kan, kayak gitu. Tapi nggak mungkin, gue lagi pengen pakai kalung ini ya, leher gue lepas, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi kita ngomong tentang yang esensi. Ya, kalau ngomong esensi dari anggota tubuh, yang esensi yang mana? Gelang apa tangan? Tangan, itu esensi, perlu. Gelang itu aksesoris. Nah udah nggak usah dilanjutin ya berarti. Nah, kita ngomong hari ini tentang esensi penyembahan. Banyak orang yang suka ngomong tentang pujian penyembahan, pujian penyembahan, pujian penyembahan. Tapi pada ngerti nggak apa itu pujian penyembahan? Atau pujian penyembahan ya itu nyanyi gitu di gereja. Hanya tahu nyanyi. Kalau di gereja-gereja yang gereja gede, mereka nggak mau sebut pujian penyembahan. Mereka mau sebutnya praise and worship. Cuma diganti doang bahasanya. Tapi kalau di pemusik, selalu dibikin satu pandangan, praise itu lagu cepat, worship itu lagu lambat. Jadi kalau kasih lagu, lagu praise-nya apa? Lagu worship-nya apa? Padahal lagu praise belum tentu lagu cepat. Lagu worship belum tentu lagu lambat. Makanya kalau mau kayak gitu, yang paling benar adalah lagu tempo cepat apa lagu tempo lambat. Karena lagu lambat bisa juga praise. Gitu kan? Nah, kalau kita ngomong soal ibadah, gue selalu bilang gini, pada dasarnya ibadah itu adalah tentang kita membawa sesuatu. Ibadah itu bukan tentang kita meminta sesuatu. Ya, sekali lagi, ibadah itu adalah tentang kita membawa sesuatu atau memberikan sesuatu. Bukan tentang meminta sesuatu. Jadi jangan aneh-aneh gitu ya ke gereja. Gue nggak dapat apa-apa di gereja. Ya emang gitu. Ya. Sampai capek gue ngomongin gitu terus. Emang gitu. Karena emang seharusnya kita membawa sesuatu, gitu. Memang kita harus membawa sesuatu. Itu esensi ibadah sejak awal. Makanya kalau kalian baca di kitab Imamat, Bilangan, Ulangan, pada hari-hari tertentu setiap tahun orang Israel datang ke Yerusalem untuk beribadah sambil membawa korban. Yang kaya bawa kambing atau domba, yang agak turun dikit bawa burung. Nah, kalau yang miskin, bawa uang logam. Artinya apa? Tuhan nggak pusingin kalian bawa apa. Bawalah menurut kerelaan kalian, sesuai kemampuan kalian. Yang penting ketika datang beribadah, bawa sesuatu. Itu esensinya. Ya, itu esensinya dulu. Itu perjanjian lama. Itu tradisi di awal. Gitu. Kalau kalian baca lagi, lebih giat lagi ya, lebih detail lagi di Imamat, ketika itu kan Tuhan bikin hukum itu ketika di padang gurun, ketika orang Israel udah keluar dari tanah Mesir. Tuhan suruh bangun tenda, bangun kemah, bangun ini, bangun itu. Tapi Tuhan juga ngomong, harusnya kamu bangun kemah ini menggunakan kulit lumba-lumba, lalu menggunakan kulit kambing yang berumur berapa, lalu talinya harus terbuat dari ini, pasaknya ukurannya segini, kemahnya harus berapa kali berapa meter. Tuhan yang nentuin. Artinya Tuhan punya standar dalam ibadah. Jadi agak kurang gimana ngomongnya? Agak kurang tepat ketika kita menaruh standar dalam hidup kita. Ya udahlah, nggak usah yang ribet-ribet. Yang penting bisa jalan. Yang penting bisa main walaupun di G doang, gitar, di G doang gitu, nggak mau belajar. Tuhan punya standar. Jangan lupain itu. Kalau kalian kayak punya kerinduan untuk melayani Tuhan gitu, tapi belum bisa main musik, belajar sampai bisa.
Jangan, ya gue pengen pelayanan sih, tapi gue gak bisa main musik, gimana? Ya selesai, habis itu nggak mau berusaha. Nah itu akan jadi masalah. Gitu. Bahkan Tuhan juga udah kasih patokan, yang boleh melayani di bait Allah itu cuma kayak suku-suku tertentu, suku Lewi. Nanti di suku itu ada bagian kecilnya suku lagi, ada kelompok-kelompoknya. Kalau misalnya kayak orang Batak kan ada Batak Karo, ada Batak apa gitu kan ya. Suku Lewi pun gitu, di suku Lewi di bawahnya ada bagian-bagiannya lagi. Ada namanya Bani Yedutun, ada Bani Asaf, ada kayak gituan. Nah mereka itu semua orang-orang yang fokus belajar musik. Karena orang Lewi selalu dipersiapkan sama orang tuanya itu untuk memimpin ibadah. Makanya baru lahir, mungkin waktu lahir anaknya udah megang kecrekan gitu, gitu, nggak nangis gitu loh. Yo tarik nafas ya, iya dorong, iya anaknya keluar, gitu, atau tepuk tangan gitu, kagak nangis barangkali gitu ya, nggak mungkin juga sih. Nah itu sampai dikhususkan. Jadi Tuhan punya standar dalam beribadah, Tuhan punya standar dalam penyembahan. Jadi maksudnya gini, jangan menurunkan kualitas hanya karena kita malas. Kalau emang masih kurang, belajar. Nggak pernah. Skill lu payah lu kesini, udah sabar geledek itu nggak gitu. Tuhan nggak pernah kayak gitu. Belajar gitu loh. Tuhan sabar kok. 6.000 tahun Tuhan nunggu supaya Yesus lahir ke dunia, bisa nunggu, apalagi cuma nunggu lu belajar gitu. Bisa. Maksudnya esensinya, Tuhan punya standar. Kedua, ibadah adalah tentang membawa sesuatu, bukan meminta sesuatu. Itu dulu yang harus dipahamin ya. Jadi kalau datang beribadah mentalnya untuk mendapat sesuatu, lupakan itu. Gitu, lupakan sendiri. Karena kita boleh meminta sesuatu dari Senin sampai Sabtu. Tapi hari Minggu nih, khusus untuk ibadah sama Tuhan, masih minta juga. Wah gila, mental pengemis banget kita ke gereja. Minta melulu kerjaannya gitu, nggak pernah memberi. Repot kayak gitu. Nah, gue nggak tahu kalau tempat lain, tapi kalau di sini gue selalu ajarin seperti itu. Kita lihat dalam firman Tuhan 1 Korintus pasal 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Ya kan? Bila mana kamu berkumpul atau bersekutu, hendaklah, itu bukan kalau bisa, nggak gitu ya. Hendaklah, harus tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah, lihat persembahannya apa. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Walaupun di sini ya yang memberikan mazmur juga memberikan pengajaran gitu kan. Juga ini semua. Cuma firman Tuhan bilang gitu, hendaklah masing-masing membawa sesuatu. Tapi ini nggak mutlak hanya di daftar ini doang nih gitu nih. Enggak. Hendaklah membawa sesuatu. Apa yang bisa dibawa? Apa yang bisa diberikan gitu untuk pekerjaan Tuhan di gereja di mana kita ada. Orang bisa datang ke gereja, itu motivasinya banyak macam. Motivasi ke orang ke gereja banyak macam. Ada yang mungkin karena ya emang gue dari dulu ke gereja. Jadi kalau sehari Minggu gak ke gereja aneh. Pokoknya mesti ke gereja. Ada yang karena dia mungkin seorang sales gitu, nyari siapa yang bisa masuk ke bisnis saya gitu untuk menjadi downline saya gitu kan. Ada juga yang mungkin nyari pacar gitu, atau ada mungkin yang kayak masih belum ketemu tujuannya apa gitu. Pokoknya ke gereja aja. Kalau gue dulu pertama kali ke gereja, itu motivasinya biar bisa main musik. Karena gue gak punya alat musik di rumah. Jadi satu-satunya tempat yang bisa gue buat belajar main musik hanya di gereja. Gereja, orang yang di gereja belum bangun, gue udah dateng ngebangunin dia yang lagi tidur. Supaya ini doang. Karena kalau belum ada orang, gue bisa main. Nggak diganggu. Gue bisa belajar. Itu yang gue lakukan. Bertahun-tahun gue lakukan itu terus. Nah, itu yang gue lakukan. Nah, motivasi orang ke gereja itu banyak macam. Tapi inti dari ibadah itu tetap sama. Membawa sesuatu. Gue dulu juga sama. Kerek gitu maksudnya.
boleh dibilang kayak kalau ngomong uang gitu ya. Kalau ngomong uang, gue tuh kayak, ya ampun, bisa naik bajai ke gereja itu adalah sebuah kemewahan. Beneran, itu dulu. Tapi gue berpikir gini, gue skill yang gue punya cuma main musik. Yang gue punya. Ya udah, setiap kali gue ke gereja manapun, gue selalu tanya, gue pengen pelayanan dong di sini. Di tes, di training. Lolos pokoknya. Gue pernah di Gajah Mada di tes main drum. Pas di jadwal main keyboard, kurang ajar gak tuh. Pernah gue kayak gitu. Karena gue daftarnya drum, di tes kayaknya kurang. Terus suatu hari mereka lihat gue main keyboard. Bagus, tanpa training main keyboard langsung. Aneh emang itu gereja. Gitu. Jadi keyboardnya nggak dites. Nah itu gue terjadi sama gue. Kadang-kadang gue datang ke gereja sebelum semuanya ada. Wah ini bangku belum ada yang beresin. Ya udah gue beresin. Kadang-kadang ada yang beresin tapi dia sendirian. Dia harus beresin 200 bangku. Kasihan. Ya udah bantuin. Dia nggak minta gue. Karena dia sadar dia digaji untuk itu. Tapi masa iya gue biarin? Tambah lagi emang gue orangnya nggak bisa diam kan? Ya udah bantuin beresin. Itu yang gue lakukan dari dulu. Kalau ibadah kayak doa biasanya ibadah tengah minggu tuh mereka suka sebutnya dulu ibadah KTM ya kan. Kebaktian tengah minggu gitu. Tengah minggu tapi nggak bisa dipilih Rabu apa Kamis gitu. Itu mereka kan nggak pakai bangku. Kebalik tuh, bangkunya disusun semua terus pakai karpet. Sama aja. Gue karena datang ke pagian ya nasib orang datang ke pagian ya bantuin beresin. Itu yang gue lakukan dari dulu. Dari dulu gue lakukan itu. Karena gue nggak tahu bisa kasih apa lagi. Kasih duit nggak ada gitu. Gimana caranya gitu kan. Khotbah belum bisa waktu itu. Ya gue bisa aja gitu. Nah itu yang gue lakukan dari dulu. Gue membawa sesuatu. Dari hari itu sampai detik ini. Gue nggak pernah dengar ada orang gereja sana bilang thank you sama gue karena gue bantuin. Nggak pernah. Sampai detik ini. Karena gue nggak pernah ngelakuin itu buat dapat apresiasi orang. Enggak. Gue lakukan itu karena gue seneng. Udah gitu aja. Seneng terus lihat orang ini, aduh kasihan udah gue bantuin. Nah itu yang gue lakukan dulu. Jadi sekali lagi inti dari ibadah tetap sama tentang membawa sesuatu. Artinya kalau kita datang beribadah tapi nggak bawa apa-apa, kita itu tidak sedang beribadah. Kalau kita ke gereja, kita ibadah, kita tidak membawa apa-apa, nggak ada yang bisa kita kasih, nggak ada yang kita bisa berikan, itu artinya kita tidak sedang beribadah. Kita lagi nongkrong. Kayak gitu. Karena banyak kan, berapa kali kita ke gereja, gue sama Livi selalu perhatiin, pulang gereja, udah nih, yang ini sama ini pasti sama ini nih. Kelompok ini. Yang ini pasti sama kelompok ini gitu. Padahal waktu ibadah, bergandengan tangan rame-rame. Begitu kelar ibadah, lu, gue, gitu. Ngumpul kayak gitu. Lupa kalau tadi katanya saudara. Enggak. Puas bubar ibadah udah bukan saudara gitu. Geng-gengan, genggong kemana-mana kayak gitu. Itu terjadi di gereja manapun. Yang pernah gue datengin. Selalu begitu. Pernah kebayang nggak teman satu komsel tapi ada yang dia nggak tahu. Ini orang satu komsel gue. Komsel sampai ada kayak gitu, itu kacau. Komsel itu kan kelompok kecil kan. Ya palingan berapa orang sih? Paling mentok 20-25 orang. Tapi ada yang sampai, lu komsel gue? Gitu. Kacau gak? Saking geng-gengan. Itu terjadi kayak gitu. Nah, gereja akhirnya kehilangan esensi dari ibadah itu sendiri. Kalau mau ngomong ibadah itu apa aja? Ibadah yang jelas, yang formal. Hari Minggu kayak sekarang nih. Ini ibadah formal kan? Ibadah formal. Dan yang kedua, Roma 12 itu bilang gini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang kudus. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ada dua macam ibadah. Ibadah yang secara formal, yang upacara atau ritual, dan ibadah yang kita jalani sehari-hari. Nah, sehari-hari ini adalah ibadah. Dan esensi ibadah adalah tentang kita memberi sesuatu, betul kan? Membawa sesuatu. Nah, sehari-hari apa yang kita bawa? Kalau misalnya udah kerja, apa yang lu bawa di pekerjaan lu? Kalau lu membawa ketidakjujuran, nah itulah persembahan yang Tuhan gak akan terima. Tapi kalau lu membawa integritas dalam pekerjaan lu bawa kejujuran, lu bawa spirit of excellence gitu, kerjanya excellent. Itu membawa nama Tuhan juga kan. Di rumah gimana? Nah ini yang capek kalau orang sampai zaman tahun 90-an gitu, semoga udah pada lahir,
Ini kelompok yang udah lahir, ini kelompok yang belum lahir tahun 90-an. Geng-gengan kan, bener kan? Ini kelompok yang udah lahir, ini belum. Itu tahun 90-an. Itu sering banget orang tua di rumah itu suka. Kan gereja tuh kalau bikin acara agak ngeselin ya. Kita tanggal sekian sampai sekian, kita ada retret, ore. Biayanya sekian. Yang nggak punya duit, minta sama papa mama dong. Papa mamanya langsung, gereja minta duit melulu kerjaannya. Kan itu bukan keinginan jemaat yang ikut ya. Itu kayak programnya gereja. Kenapa gereja nggak berpikir ada orang yang nggak mampu buat bayar? Malah minta sama orang tua. Akibatnya gereja dinilai jelek sama para orang tua. Itu sebabnya. Makanya kalau punya program, tolong diperhatikan juga kondisi jemaatnya. Dan tidak semua jemaat yang nggak punya uang berani untuk ngomong, kok gue nggak ada duit, gue nggak bisa pergi. Nggak semua berani ngomong gitu kan. Paling cuma bilang, kok sorry, gue nggak bisa ikut kayaknya. Oh kenapa? Langsung cari alasan yang bohong pokoknya. Disuruh papa apa gitu. Akhirnya bohong, padahal karena nggak ada duit. Jarang gue ketemu orang berani ngomong, soalnya nggak ada duit. Jarang gue ketemu kayak gitu. Gue juga kalau ditanya gitu, gue nggak pernah ngomong nggak ada duit sih. Tapi pas SMA, gue bilang nggak ada duit. Gitu. Ayo, kalau lu butuh gue untuk ikut, ya ini faktanya gue nggak ada duit. Akhirnya pernah sekali gue retret di GKJ waktu itu, gue ada lu nggak ya? Gue dibayarin ada orang karena mereka butuh gue untuk main musik dan saya manfaatkan itu. Ya, itu kelebihan kalau kita selalu membawa sesuatu ke gereja. Lu punya skill, lu dibutuhkan, orang bakal bela-belain lu buat ikut. Ini trik jahat apa enggak sih? Tapi itu yang gue lakukan karena gue punya value lebih, gue punya nilai lebih di mata orang gereja. Jadi kalau gue nggak datang adalah sebuah kerugian untuk gereja itu. Bayangin kalau kalian bisa ngelakuin itu. Lu nggak datang ke gereja, ada gereja kayak merasa ada suatu kerugian. Ada suatu yang kosong nih kalau orang ini nggak ada nih. Help gitu, kayak nggak ada orang gitu. Nah itu yang kita lakukan. Itu namanya spirit of excellence. Karena lu selalu melakukan pekerjaan lu, itu selalu excellent, luar biasa. Makanya kalau bukan lu yang ngerjain, kayaknya kurang oke gitu. Nah itu yang diberikan. Makanya selalu tanya, apa yang bisa diberikan? Musa ketika diutus Tuhan juga, mana bisa Tuhan? Tuhan cuma nanya apa? Apa yang ada di tanganmu? Lu punya apa? Tongkat. Ya udah, gue pakai tongkat itu aja buat bikin mujizat. Selesai. Sekarang kalau Tuhan tanya, lu bisa apa? Si Levi bisa make up, bisa ini, nggak kepake, masak. Bisa sih, tapi kayaknya dia malas dia kalau masak. Akhirnya sekarang dia lagi belajar nyanyi. Moga-moga suatu hari nanti kepake skillnya untuk nyanyi gitu kan. Kalau di gereja, maksudnya di gereja. Kalau tanya yang lain, lu bisa apa? Selalu tanya gitu kan. Lu bisa apa? Lu bisa apa? Lu bisa apa? Pertanyaan lu bisa apa? Itu pun kalau nadanya beda, beda arti ya. Lu bisa apa? Sama lu bisa apa? Yang lain ya. Agak nyolot gitu. Nah itu yang harus kita tanemin dalam diri kita. Kalau kita mau beribadah, hendaklah masing-masing membawa sesuatu. Itu firman Tuhan yang bilang, saya cuma menyampaikan. Nah makanya kita coba tanya sama diri kita sendiri. Setiap kali kita beribadah, apa sih yang selalu kita bawa buat Tuhan? Kalau ngomong uang, jelas lah. Itu udah jadi aturan umum di gereja. Iya kan? Ya kan? Udah jadi aturan umum kalau ngomong uang. Tapi bukan itu. Ada value apa yang bisa kita bawa di gereja ini? Ada nilai apa? Gue dulu waktu masih sekolah di SMA, nggak ngerti kenapa urusan datang pagi itu bisa jadi sebuah tantangan buat temen gue. Jadi dulu kan gue sekolah tuh jam 7 pagi dulu di SMA. Gue nggak tahu kenapa tiap hari kalau sekolah bangun itu selalu jam 5 dan gue udah malas tidur. Akhirnya gue pernah ke sekolah setengah 6, jam 6. Nah teman gue setiap kali datang selalu ngeliat gue dulu. Besok datang gue dulu. Dia berusaha untuk lebih pagi dari gue, nggak pernah bisa. Lu nginep ya di sekolah ya sampai kayak gitu. Gara-garanya udah kebiasaan. Udah kebiasaan. Nah hal itu malah jadi kompetisi. Jadi ada teman gue yang biasa masuk siang, tiba-tiba jadi masuk pagi. Cuma gara-gara mau ngalahin gue masuk pagi. Aneh emang, nggak ada hadiah, nggak ada apa. Tapi mau ngalahin gue buat soal masuk pagi. Nah ini soal ke sekolah nih. Ada value yang gue bawa. Jadi orang yang paling pagi. Kantin belum buka, buru-buru masak. Gara-gara gue datang, udah ada belum? Udah ada makanan belum? Kantin jadi buka lebih pagi gara-gara gue. Jadi gue sendirian, satu-satunya siswa yang paling pagi datang ke sekolah waktu itu.
Akhirnya teman-teman gue pada ada yang ngelomba siapa yang lebih pagi dari Firly, siapa yang bakal lebih pagi, gitu. Nah itu ketika kita bisa membawa value dan mempengaruhi orang, itu yang terjadi. Bayangin kalau lu bawa sesuatu di gereja, lu bisa mempengaruhi yang lain pun ikut-ikutan apa yang lu lakukan. Satu gereja akhirnya punya value yang sama, punya kebiasaan yang sama, punya nilai yang sama. Nah itu bakal jadi gereja yang kuat. Kita ke gereja makanya kayak gitu. Apa yang kita bawa buat Tuhan? Kita bawa apa? Apa yang bisa kita bawa deh? Gitu. Nggak usah dipatokin. Kalau mau dipatokin bisa lah gua. Ya masing-masing minggu depan bawa ya 1 batang emas 1 gram, 1 gram, setengah gram, 5 gram, 10 gram gitu. Ya kan itu bisa kacau kalau kayak enggak. Tapi apa yang bisa kita bawa buat Tuhan? Jangan kita ke gereja malah latihan agama. Latihan jadi orang yang beragama ke gereja. Supaya kelihatan kalau gua Kristen. Kita latihan jadi orang Kristen di gereja. Senin sampai Sabtu bikin dosa gitu ya, apapun dosanya. Terus hari Minggu mendadak kudus. Orang yang kenal kita dari Senin sampai Sabtu, kita ini orang mah setan nih. Nggak sengaja ke gereja kita, ketemu mendadak kudus nih orang. Biasanya tandukan nih orang Senin sampai Sabtu. Kenapa lingkaran ini sekarang nih? Ada sayap lagi. Mendadak kudus. Karena kenapa? Kita latihan agama di gereja. Diulang terus-terusan. Artinya kita melatih diri kita untuk jadi orang munafik. Itu yang namanya latihan agama. Berlatih jadi orang Kristen. Jadi orang yang beragama Kristen. Bukan berlatih untuk jadi pengikut Kristus. Yang punya pikiran dan perasaan yang sama. Nah penyembahan itu bukan rutinitas. Penyembahan yang kita naikkan nama Tuhan, nyanyian yang kita berikan nama Tuhan, itu bukan rutinitas, itu bukan repetisi, bukan hal yang diulang-ulang. Itu lagi, bukan. Tapi penyembahan itu harus fresh, harus selalu baru setiap hari. Kenapa? Karena tiap hari kita nyembah Tuhan. Makanya kita jadi perbendaharaan kata, kalimat, dan bagaimana kita berdoa, akhirnya terlatih. Jadi selalu fresh. Setiap kali kita nyembah Tuhan, selalu baru tiap kali kita nyembah. Penyembahan yang kita berikan, yang tadi nih lu suruh gua ulang, nggak bisa gua. Gua nggak bisa ngulang. Karena itu keluar gitu aja. Apa yang pengen gua bicarain sama Tuhan, itu yang gua omongin. Nah ketika kita datang sama Tuhan, kita datang kepada Tuhan dalam ibadah, terus kita gagal menyembah Tuhan. Gagal gara-gara tadi, munafik tadi. Gagal karena kita mentalnya salah ke gereja. Sebenarnya kita yang rugi. Kita yang rugi. Zaman dulu nih, raja. Suka ngumpul kan sama menteri-menteri kan. Kadang-kadang suka ngelawak tuh. Ada cerita apa nih, lagi nggak ada kerjaan nih, gosip gitu. Kalau ada satu menterinya yang bikin si raja seneng gitu mungkin dengan perkataannya atau dengan beritanya. Nah, raja zaman dulu di Perjanjian Lama itu kalau ini misalnya singgasananya nih. Di sebelahnya kayak ada gentong gede, isinya tuh kayak batu-batuan permata yang berharga. Yang kayak rubi, jamrud gitu loh, batu-batuan permata. Yang segini nih, ukuran segini, bisa kasih lu makan selama 1 tahun. Saking berharganya itu permata. Nah itu satu gentong gede, isinya batu-batu kayak gitu. Kalau raja seneng sama satu orang, misalnya menteri ini, dipanggil nih. Dah sini lo, sini, duduk sini. Buka mulut lo, suruh buka mulut. Nanti dia bakal buka mulut segede-gedenya, diambil batunya, dimasukin ke mulutnya. Seberapa yang muat, tapi jangan ditelan, bisa mati. Seberapa yang muat, itu jadi milik lu. Segini bisa untuk setahun. 1 mulut seumur hidup kali. Itu kalau raja senang. Itu yang terjadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita sukses menyembah Tuhan, Tuhan senang sama kita. Ada berkat tertentu yang Tuhan sediain. Gue nggak mau sebut berkatnya apa. Gue nggak tahu. Ya, gue nggak berani matokin berkat itu pasti duit gitu. Ya bisa jadi. Tapi nggak melulu duit kan. Tuhan tahu keperluan kita apa. Tuhan tahu kebutuhan kita apa. Kadang kita pengen melangkah tapi kita bingung mau ke kiri apa ke kanan. Nah Tuhan akan berkati kita dengan kasih tahu. Lu kemana harus melangkah. Itu pun berkat. Nah ketika kita gagal nyembah Tuhan. Itu kita yang rugi makanya. Kita gagal menyenangkan Tuhan. Itu kita yang rugi. Kalau kita lihat Zakeus. Zakeus pemungut cukai. Yang badannya pendek. Kita nggak tahu ya ketika dia naik pohon, Yesus bilang dia suruh turun, gue mau numpang di rumah lu. Ketika itu lagi makan, kita nggak ditulis soal di Alkitab nggak ditulis apa yang Yesus omongin sama Zakeus.
Nggak tahu. Yang jelas, setelah Zakheus ngomong sama Yesus, hidupnya berubah. Dari pemungut cukai yang tukang ngambil-ngambil pajak, terus setelah ngomong sama Yesus, dia bangun, dia bilang, Tuhan, setengah dari kekayaan gua kasih buat orang miskin. Selama ini dia nggak pernah lakuin. Dia juga nggak tahu, dia cuma ada duit nih, dia cuma orang kaya. Lu suruh gua ke kolong jembatan, ya repot nih. Orang kaya nggak pernah ke bawah-bawah, bisa penyakit kulit. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Dia punya duit. Sampai bilang, setengah dari kekayaan gua kasih buat orang miskin. Terus yang kedua ini yang luar biasa. Dan kalau ada orang yang pernah gue peres nih, kasih tahu gue balikin 4 kali lipat. Banyak orang yang nyangka Zakheus sama kayak pemungut cukai yang lain. Tukang peras uang, ngambil pajak yang gak seharusnya. Sekarang coba pakai logika. Orang yang tukang peras, berani gak nantang kayak gitu? Kira-kira secara logika, berani gak nantang kayak gitu? Kalau emang nih ada yang pernah gue peres nih, kalau pernah ada yang gue todong nih, pernah gue ambil duitnya, kasih tahu gue balikin 40 kali lipat. Dia berani ngomong kayak gitu. Menurut pandangan gue, karena Zakheus nggak pernah ngelakuin itu. Dia pemungut cukai memang, tapi dia nggak pernah meres orang. Dan masalahnya stigma yang nempel di pemungut cukai adalah pemungut cukai pokoknya orang brengsek yang ngambil pajak berlebih dari yang seharusnya. Tapi Zakheus setelah ketemu Yesus, dia langsung berani ngomong, gue nggak pernah kayak gitu. Kalau emang ada yang pernah ngomong sama gue balikin 4 kali lipat. Itu muncul keberanian ketika dia ketemu Yesus. Seperti itu penyembahan. Penyembahan itu ngomong hubungan. Hubungan kita sama Tuhan. Kayak gitu penyembahan yang Tuhan mau. Penyembahan yang mengubahkan. Ada yang namanya messianic encounter. Gitu. Ada perjumpaan dengan Mesias atau dengan Kristus. Messianic encounter itu mampu mengubah hidup kita. Pertanyaannya, setiap kali kita beribadah, kita menyembah Tuhan enggak? Itu cuma pribadi yang bisa jawab. Nah, setiap kita menyembah Tuhan, kita mengalami messianic encounter enggak? Kadang-kadang ada orang menyembah, tapi rutinitas doang. Bukan menyembah karena tulus. Ya udahlah, nyembah aja lah gitu. Kita lihat lagi dari firman Tuhan, Mazmur pasal 104 ayat 33 sampai 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengeran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Menyembah itu juga berbicara tentang pilihan. Menyembah itu berbicara tentang pilihan. Kita memilih siapa yang kita sembah. Lo hidup lu menyembah gak? Menyembah, oke. Siapa yang lu sembah? Apakah lu menyembah Tuhan? Apakah lu menyembah pasangan lu? Lu sembah-sembah gitu. Yang orang suka bilang bucin. Atau lu menyembah ego lu? Itu pilihan, menyembah. Daud itu lagi kejepit. Lagi dikejar sama Saul. Pernah. Daud gak bermaksud kudeta, enggak. Dia santai aja tungguin sampai Saul lengser sendiri atau mungkin meninggal karena usia tua. Dia bakal tunggu. Malah pengen dibunuh karena Daud lebih terkenal. Dia kabur bersama orang-orang yang kabur juga dari yang lain. Daud bikin kemenangan ketika berperang pakai orang-orang yang kabur ini nih. Satu hari ketika mereka lagi perang, istri-istri dan anak-anak mereka diserang. Langsung disandera. Orang-orang ini nyalahin Daud. Daud pengen ditimbukin batu sampai mati sama mereka. Ini Daud udah nolong mereka. Cuma karena ada satu kesalahan, Daud pengen dibunuh. Daud bilang apa? Daud menguatkan kepercayaannya sama Tuhan. Nggak ada yang bantu dia. Di tengah-tengah orang pengen bunuh dia, Daud ngambil keputusan untuk nyembah Tuhan. Ketika dikejar sama anaknya lagi, nanti ketika si Daud udah jadi raja, namanya Absalom. Daud pun pilih kabur, nggak nyerang karena ini anaknya. Kalau kalian baca Mazmur, itu ada Mazmurnya, doa minta tolong ketika Daud dikejar oleh Absalom. Daud memutuskan seumur hidupnya untuk menyembah Tuhan apapun yang terjadi. Satu sisi ada doa-doa atau Mazmur yang isinya Daud menyembah Tuhan karena ketakutan, karena dikejar musuh. Tapi ada doa-doa yang lain yang Daud memutuskan untuk selalu bangun pagi dan berdoa cari Tuhan dulu sebelum dia memulai satu hari. Itu pilihan, menyembah itu pilihan. Cuma ketika kita nyembah, siapa yang kita sembah nih?
Ada banyak orang ke gereja menyembah, bukan menyembah Tuhan. Kadang-kadang ya diajak pacar mungkin. Ikut suami mungkin. Karena kalau enggak ya aku pengen tidur terus gitu. Atau karena ego. Lu pengen kelihatan lu Kristen. Lu pengen kelihatan lu ini orang yang taat. Mau dapat reward dari orang karena orang melihat lu sebagai orang Kristen yang taat. Siapa yang lu sembah nih makanya? Atau lu menyembah gengsi lu gitu. Daud itu yang Daud lakuin. Kita bisa banyak belajar dari Daud tentang kehidupan sebagai orang percaya. Nah, menyembah juga berbicara tentang sacrifice atau pengorbanan. Karena ada yang dikorbanin. Kalau zaman dulu mereka bawa sapi, bawa domba, segala ada yang dikorbanin. Menyembah juga berbicara tentang pengorbanan. Nah, bukankah ketika kita beribadah, kita juga sedang mengorbankan, yaitu mengorbankan waktu kita. Nah, hari Minggu loh, tanggal merah, yang biasanya suka bangun siang, tapi memilih untuk ibadah. Yang biasanya hari Minggu nih, gue pengen jalan-jalan dari Sabtu, pengen jalan-jalan gitu. Apalagi kalau Jumatnya udah libur, long weekend, Seninnya juga merah, gitu. Long weekend, harusnya jalan-jalan, tapi malah pilih untuk beribadah. Itu juga salah satu bentuk pengorbanan. Yang lain jalan-jalan, lah kita kenapa malah ibadah? Nah itu yang namanya pikul salib. Disalib ya, itu ada hinaan, ada underestimate gitu, direndahkan, ada godaan hidup, ada sinisme dari orang-orang. Ya, ih, lu ngapain sih rajin amat ke gereja lah, Kristen mah Kristen nggak usah terlalu gitu amat sih, pengen jadi pendeta lu. Ke gereja mah nggak usah sering-sering, sekali-sekali aja gitu. Ke gereja aja udah sekali-sekali ya, seminggu sekali ada orang yang bilang sekali-sekali aja ke gereja. Kalau kita balikin, lu sekali-sekali nggak napas deh sehari. Coba kita balikin gitu. Kadang ada orang-orang yang nggak paham tentang penyembahan, udah gitu yang ngomong kayak gitu Kristen lagi. Ya kan kadang-kadang makanya agamanya doang Kristen, tapi hidupnya bukan pengikut Kristus. Banyak orang entah kenapa takut banget nggak bisa libur sehari. Gua cukup apa ya ngomongnya ya? Gue nggak tahu nih dapat kata-kata yang pas apa enggak. Gue cukup heran sama kelakuan banyak orang Kristen. Yang kalau gue compare, kalau dibandingin nih sama teman-teman kita yang Muslim. Kan dulu pernah nih gue panggil tukang. Dan gue pernah lihat juga ada tukang-tukang yang lain lah, tukang yang benerin rumah atau segala macam. Kalau misalnya ada kerjaan yang seharian atau kerjaan yang lebih dari sehari, dan itu nyerempet hari Jumat, mereka bisa bilang gini, Pak, saya pulang dulu ya Pak ya, mau sholat, jam 1 saya balik. Padahal itu baru jam 11. Mereka sholatnya jam 12. Tapi kenapa dari jam 11 mereka udah pergi? Mereka perlu mandi dulu. Mereka perlu siapin sarungnya. Mereka perlu siapin baju sholatnya. Mereka nggak sembarangan pakai baju kaos lecek gitu. Robek-robek. Terus yang penting Tuhan melihat hati. Gue sholat. Enggak. Mereka mandi dulu. Sampai di masjid pun mereka pakai air wudhu kan. Bersihin tangan. Ada aturannya tuh. Tangan, kaki, telinga, segala macem. Sendal nggak boleh masuk ke ruangan. Cewek sama cowok dipisah, ada pembatasnya. Mereka bisa gitu. Mereka bisa menunda pekerjaan mereka untuk ibadah mereka. Lah kebanyakan dari kita orang Kristen bisa menunda ibadah untuk hobi kita. Kok gue nggak bisa ibadah ya? Diajak jalan-jalan. Atau diajak makan-makan gitu. Padahal kayak makan-makan nggak harus jam ibadah kan, atau lu bisa nyusul kan sebenarnya kan. Maksudnya gini, secara kasar ya, emangnya kalau lu nggak ikut makan-makan, yang makan-makan duluan itu apakah tiba-tiba jadi sekarat hidupnya apa gimana? Kok bisa sampai memilih yang itu? Makanya gua salut sama teman kita yang Muslim, tapi gua heran di saat yang sama dengan orang-orang Kristen yang katanya cinta Tuhan. Bisa tulis ayat di sosial media. Dia share postingan tulisan orang lain yang luar biasa. Tapi hidupnya sendiri nggak mencerminkan kalau dia anak Tuhan yang taat. Nah itu makanya gue bilang gue heran gitu. Kok bisa sih? Ya kan? Kita kalau ngomong soal agama, gue percaya, gue yakin agama yang ini pasti pernah lah ngomongin agama yang lain yang jelek-jelek. Kalah agama itu pasti pernah. Tapi nggak usah, gue nggak perlu contohin yang lain. Tapi ngomongin yang ini aja nih. Kita pasti pernah nih ngomongin agama lain. Tapi nggak usah ngomongin agama lain kalau lu sendiri hidupnya masih nggak total buat Tuhan. Ya kecuali yang cerita kayak si Ulin tiba-tiba, kok gue nggak bisa
ibadah. Kenapa? Misalkan ya, ini gua nggak doain ya. Misalkan bapak gua masuk rumah sakit, gua harus jagain. Itu kan lain cerita kan? Lain cerita dong, gitu kan. Tapi kalau izin, kalau nggak datang ke gereja karena mama gua dapat voucher makan di KFC kok, jadi gua disuruh habisin vouchernya. Kan bisa antar sorean. Kenapa harus di jam ibadah gitu loh? Maksud gua kayak gitu, logika sederhana. Itu logika sederhana banget gitu. Gua pribadi kalau ada sesuatu yang nabrak sama jadwal gua pelayanan, gua bilang ntar gua nyusul. Pasti gua ngomong gitu. Ntar gua nyusul. Karena firman Tuhan bilang gini, berkat hari ini, ya untuk hari ini. Besok ada berkat yang lain. Kalau kita sampai nggak ibadah, karena untuk hal-hal yang tadi gue sebut itu yang kayak nggak penting, nggak esensi gitu, kita kehilangan berkat untuk hari ini. Kayak gitu. Walaupun tetap esensi ibadah, bukan minta berkat. Tapi kan terserah Tuhan kalau kita mau berkati kita apa enggak setelah itu. Nah itu esensinya gitu. Ya, ada pikul salib. Di salib itu ada gitu-gituan tuh. Ada hinaan, ada underestimate, ada godaan, ada sinisme dari orang-orang. Lu dibully secara verbal, secara tindakan karena lu Kristen, karena lu ke gereja. Itu ada. Tapi jangan lupa, lewat salib ada kemenangan. Lewat salib ada jaminan pengharapan. Lewat salib itu ada kekuatan. Yesus menang kan lewat salib kan? Ada pengharapan. Kita nggak perlu lagi ke Yerusalem kalau mau ibadah. Nggak perlu. Kita doa lewat Yesus, langsung direct sampai ke Bapa. Ada pengharapan di situ, ada kekuatan di situ. Jadi jangan menyembah salib. Sembah Yesus. Makanya kenapa kita nggak pernah pasang salib di sini? Yang kita sembah Yesus, bukan salib. Gitu. Di salib udah nggak ada Yesusnya. Yesus udah diturunin. Udah dikubur, turun ke dalam kerajaan maut, hari ketiga bangkit, sekarang udah naik ke sorga. Makanya gue pribadi, gue gak akan menyembah salib. Boro-boro salib, foto Yesus saya kagak ada, karena gue yakin itu foto bukan Yesus. Gitu. Gue yakin banget. Gitu. Makanya penyembahan itu juga ngomong tentang pengorbanan kita. Apa yang kita korbanin. Tuhan gak buta ngelihat apa yang udah kita korbanin. Udah gitu Tuhan cuma bilang, ya emang harus gitu, syukurin siapa suruh jadi Kristen. Ya gak bakalan Tuhan kayak gitu. Gak bakalan. Kalau gue mau ceritain, gue sama Livi itu banyak banget yang bisa ceritain tentang bagaimana kita udah mengorbankan banyak dan Tuhan suka memberikan sesuatu sama kita yang kadang-kadang kita nggak pernah nyangka-nyangka kok bisa dapat. Banyak yang bisa kita ceritain soal gituan. Makanya ayo kita berkorban. Iya, gue nggak tahu, nggak bisa diplesetin lagi gitu ya. Salib aja bisa dipikul. Kalau lu bisa lewatin itu ya, lewatin itu semua. Salib aja lu bisa pikul. Apalagi cuma bacot orang. Kenapa omongan orang sampai bisa mengendalikan hidup kita? Karena kita yang menaruh hidup kita sama bacot orang. Tapi kalau kita menyerahkan hidup kita sama Kristus, Kristuslah yang akan memberikan kendali itu atas hidup kita. Jadi kalau kita hidup karena bacot orang, nggak enak ntar kalau diomongin gimana? Ya udah biarin aja. Lu datang pun pasti diomongin kok. Gitu. Sekalian aja udah. Gitu. Semuanya aja. Nah, seringkali yang menjadi penghalang kita untuk menyembah Tuhan itu bukan dari luar. Bukan karena mereka-mereka itu. Enggak. Seringkali yang menjadi penghalang kita untuk menyembah Tuhan adalah diri kita sendiri. Kan keputusan tangan kita. Iya kan? Gue bisa, misalnya, gue pukul sini. Pilihan Jenny kan mau balas pukul apa enggak. Pilihan gitu kan. Kendali kita. Kendali kita. Nah, tapi kalau pukul kok terlalu ekstrim ya contohnya. Ya itu contoh doang. Nah, yang menjadi penghalang kita untuk menyembah Tuhan itu kebanyakan dari diri kita sendiri. Kita memakai masing-masing kita punya mahkota kita dalam hidup kita yang kita pakai setiap hari. Ada mahkota yang selalu kita pakai setiap hari. Ada kebanggaan ketika kita memakai mahkota itu sampai kita nggak mau lepas. Ini pokoknya harus ada di sini gue. Gitu. Sekalipun kebanggaan itu, mahkota itu yang kita pakai, merugikan kita nggak peduli. Akhirnya kita berlindung dalam satu kalimat yang isinya, yang penting gue jadi diri gue sendiri apa adanya. Kalau kita masih brengsek, jangan jadi apa adanya. Ubah hidup kita dulu yang benar.
sampai punya value yang tepat, bagus, baru lu boleh ngomong jadi apa adanya. Justru ketika hidup kita lagi nggak bener, itu bukan kita apa adanya. Kita lagi dihancurin gitu. Kita naikin diri kita sampai satu titik di mana rencana Tuhan udah hidup dalam diri kita, itulah kita apa adanya. Jadi kalau kita tahu kita ada cacat dalam diri kita, mungkin cara ngomong kita nggak bener, cara respon kita nggak bener, cara kita berpikir nggak bener, jangan bilang, ya gue emang begini, gue apa adanya. Enggak, itu bukan apa adanya, lu udah dirusak. Minta Tuhan pulihkan. Baru setelah hidup kita pulih, itulah diri lu apa adanya. Kita lihat lagi firman Tuhan, Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11. Wahyu ini kitab yang paling ngagetin dari semua kitab di Alkitab. Namanya aja udah wah, yuk gitu. Ini demi biar bisa bisa pas nih keluar ayatnya, gua harus ngelawak dulu nih. Wahyu pasal 4 ayat 9 sampai 11. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia, kepada Tuhan maksudnya, yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Konon katanya, menurut penafsiran, Lucifer ketika dibuang, akhirnya surga mengalami kekosongan, yaitu bagian untuk memimpin pujian penyembahan. Konon katanya, posisi itu diisi sama 4 makhluk. 4 makhluk ini adalah para serafim. Makhluk ini adalah malaikat bersayap 6. Yang satu mukanya kayak singa, yang satu mukanya kayak anak lembu atau keledai, yang satu mukanya kayak manusia, yang satu mukanya kayak Raja Wali. 4 makhluk ini. Yang dibilang, ke-4 makhluk inilah yang siang malam itu menyanyi dan menyembah Tuhan. Lalu ada 24 tua-tua, orang-orang pilihan. Semuanya pakai mahkota. Tapi ketika Tuhan hadir, dan ke-4 makhluk ini menyanyikan pujian, apa yang dilakukan sama ke-24 tua-tua? Mereka melempar mahkotanya. Apa mahkota kalian? Kalian lagi pakai mahkota apa sekarang? Gengsi kah? Mahkota malu mungkin, nggak enak kalau dilihat. Aduh, ntar malu ntar gini, ntar gitu. Kerjaan mungkin, masa jabatan kayak gua nyanyi nggak cool banget sih kalau harus sampai gini gitu, nggak cool misalnya. Atau kebanggaan kalian, apapun sebutin. Semua hal yang jadi mahkotanya kalian, yang menghambat penyembahan kita sama Tuhan, harusnya ketika pujian dinaikkan, itu buang semua. Kita harus lempar mahkota kita. Mahkota itu nggak guna di mata Tuhan. Kalau memang mahkota itu harga diri kalian itu nggak guna di mata Tuhan. Kenapa? Karena harga diri kita udah lunas dibayar Tuhan. Kita milik Tuhan gitu loh. Kalau Tuhan bilang sembah aku, sembah, kita milik Tuhan. Tiba-tiba gengsi, ampun. Nggak bisa kita menyembah Tuhan pakai gengsi. Semua yang kita punya itu nggak guna di mata Tuhan. Tuhan kalau mau jual 1 bintang yang paling jelek di luar angkasa, 1 Bima Sakti patungan duit nggak ada yang mampu beli. Apa gunanya gengsi kita gitu di hadapan Tuhan maksudnya? Lu aja udah dibeli, udah dibayar, lunas, pakai darah. Makanya kenapa harga diri lu nggak ada apa-apanya di mata Tuhan. Tuhan cuma mau hati kita. Prestasi kita itu nggak guna di hadapan Tuhan. Prestasi kita berguna di hadapan orang lain, tapi di hadapan Tuhan nggak guna. Kebanggaan kita itu nggak guna di hadapan Tuhan. Lu bangga bisa punya
keahlian tertentu. Nggak guna di hadapan Tuhan. Karena Tuhan nggak nyari itu. Pencapaian kita juga nggak guna di hadapan Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Ketika kita menyembah Tuhan, Tuhan melihat apa yang kita persembahkan buat Tuhan. Kalau di Perjanjian Lama bilangnya gini, kalau kita memberikan kemenyan atau dupa yang dibakar, Tuhan bilang, Tuhan mencium aroma yang harum itu. Tuhan bisa mencium persembahan kita. Jangan sampai persembahan yang kita kasih ke Tuhan itu bau buat Tuhan. Jangan sampai. Makanya kenapa perlu kesungguhan. Harga diri kita nggak laku lah buat Tuhan. Udah dibayar lunas kan? Yang bikin kita laku di mata Tuhan apa? Yang bikin kita berkenan di hadapan Tuhan adalah iman yang percaya, hati yang menyembah, dan hidup yang taat sama Tuhan. Itu esensi penyembahan. Amin. Yuk. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungimu. Dia menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberi damai sejahtera.